suspek itu, dan juga banyak orang juga sudah meninggal. This passage is about not fearing death and not worrying about dying. Jadi sebetulnya firman Tuhan juga bicara jangan takut terhadap kematian sekalipun. Because we have Jesus. Kenapa? Karena kita punya Yesus. Amen. This summer, Ya. okay. Ya, pada summer, pada musim panas, My daughter and I went camping in the Canadian wilderness. ya saya bersama dengan anak saya perempuan untuk pergi camping ke hutan belantara. And we went for 10 days. Ya, dan kita pergi ke sana 10 hari berada di tengah hutan. Where there are no people, nothing. Tidak ada manusia, tidak ketemu siapapun juga di tengah padang belantara itu. So we had to carry everything in the backpack. Nah, maka karena tidak ada orang, tidak ada masalah, maka kami harus membawa semua bekal kami. And in the Canadian wilderness, we have bears. Ya, dan jangan lupa di hutan sana itu ada bear, ada beruang, Ya, beruang. And so when you get in your tent at night, you have to tie your food up in a tree. Ya, jadi kalau kita sudah berada di tenda, semua makanan harus kita taruh di atas pohon. Because the bear can smell the food. Kenapa? Karena beruang itu akan bisa mencium makanan Anda dan langsung memakan semua makanan Anda. And you have to put your soap up the tree. Dan bahkan sabun pun harus Anda taruh di atas pohon sana. And your deodorant. Dan apapun juga ditaruh di sana yang mengeluarkan aroma harus ditaruh di sana. Karena beruang. And your toothpaste. Ya, bahkan termasuk sikat gigi dan odolnya pun harus ditaruh di sana. Kalau tidak dipakai sikat gigi oleh beruang. And your chewing gum. Ya. Because the bear can smell anything. Kenapa? Karena beruang bisa mencium semua aroma makanan. And you don't want to give a reason to rip into your tent. Ya, jadi Anda juga tidak boleh membuat alasan pada akhirnya beruang itu masuk ke tenda Anda dan mengobrak-abrik semua yang Anda miliki. I was a little bit afraid. Ya, saya juga mulai ketakutan mendengar cerita ini. So I went to the store to buy some spray for bears. Ya, maka saya sebelum berangkat saya pergi ke toko obat untuk membeli spray atau spray kayak Baygon gitu yang membuat beruang tidak akan datang ke tempat It's itu. like a pepper spray for bears. Ya, jadi sebenarnya kayak untuk pepper untuk beruang itu supaya menakuti beruang. The spray costs $50. Ya, tetapi spray itu harganya $50. That's too much money. Ya, maka saya pikir waduh, hanya untuk bikin spray cairan atau gas untuk menakuti beruang, saya harus mengeluarkan $50. Waduh, terlalu besar ini. I'm not that afraid. Ya, dan pada akhirnya memang saya pada akhirnya ketakutan. But we live in a world of fear. Ya, saudara-saudara, memang kita hidup di dunia yang penuh ketakutan. We have many worries Ya, kita juga banyak khawatir. about a job, Ya, tentang pekerjaan, about our families, tentang keluarga, about our churches, tentang gereja-gereja, about our country. ya, tentang negara juga. Many worries. Ya, banyak kekhawatiran. And Jesus tells us we don't have to be afraid. Tetapi Yesus mengatakan jangan khawatir, jangan gelisah. It's not the only place he says that. He also says, don't worry about what you eat or what you drink. Ya, dia tidak hanya berkata jangan khawatir dan gelisah, tapi dikatakan jangan khawatir tentang apa yang kamu makan dan jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. And Paul says, don't worry about anything. Bahkan Paulus mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga. So we don't have to be afraid. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut. Why not? Kenapa tidak? Phrase 2. Ya, sekarang frase yang kedua. Jesus says, you trust in God, trust also in me. Yesus berkata, kamu percaya saja kepada Allah, Bapa, tapi jangan lupa percaya juga kepadaku. Itu kata Yesus. Jesus never says, I am God. Yesus tidak mengatakan bahwa saya adalah Allah, But he says many things where the only conclusion is that he must be God. tetapi dia mengatakan banyak hal dan kesimpulannya pasti kita menyimpulkan dia adalah Allah. This is one of those statements. Ya, itu adalah salah satu satunya. Just like you trust in God, Ya, you jadi trust in me. percaya sajalah kepada Bapa dan percaya juga kepadaku. Making himself equal with God. Ya, jadi dengan kata lain pernyataan itu membuat Yesus itu equal atau sejajar dengan Allah. We can trust him. Jadi Bapak Ibu, kita bisa percaya kepada Kristus karena Dia sejajar dengan Allah. With our lives Ya, untuk hidup kita and with our tomorrows. dan juga untuk besok juga.
There's a young man from India came to my church Ada last year. seorang anak muda dari India datang ke gereja Pak ya. His name's Peter. Ya, namanya adalah Peter. And I said to Peter, let's go walk on the river on the ice. Kemudian saya berkata, "Hei, mari Peter, yuk ikut saya berjalan-jalan di atas sungai yang sudah membentuk jadi es." Peter said, how deep is it? Kemudian dia tanya kepada saya, "Berapa dalamnya sungai itu?" I said, the river's way over our head. Ya, kira-kira dalamnya sungai itu kira-kira segini lah, di atas kepala kita. And the river's 1 kilometer wide. Dan jangan lupa bahwa lebarnya sungai itu kira-kira 1 kilo. Sungai Anda Kapuas itu kira tunjungan itu kira-kira ya. 1 kilo lebarnya sungai itu. And on the other side of the river is the United States. Ya, bahkan seberangnya sana adalah Amerika. Dia berada di Kanada, seberangnya sana adalah Amerika. So I went down to the river. Kemudian saya melangkah. Come on, Peter, where you go? Jadi saya mulai melangkah masuk ke sungai itu. Ya. Kemudian, ayo Peter, masuk ayo, ikutin saya. Ya, ikutin saya. And Peter thought, Pastor Dave weighs more than I do. Kemudian kita berpikir, loh, I can go out on the ice too. ya, pikir dong, Pak Dave itu badannya gemuk dan berat sekali. Tapi kok esnya kok nggak rusak, nggak pecah? Maka saya lebih kurus kan? Maka mestinya saya juga bisa lewat dengan selamat. Itu pikiran daripada Peter. I could see out on the ice that there were fishermen out on the ice. Kemudian dari jarak sana saya melihat ada orang lagi mancing di tengah-tengah es itu, di tengah-tengah sungai ini. And they put little huts on the ice and they sit in the huts. Ya, kemudian dia taruh tenda di atasnya. And they sit on chairs and they fish Dan on the kemudian ada ice. kursinya dan dia duduk di sana dan dia melubangi es itu yang sudah membulu itu. And so we went out to talk to the fishermen to see how they Ya, were pada fishing. akhirnya kami berbicara dengan mereka orang yang memancing itu. And they drill a hole in the ice. Dan dia sedang melubangi es itu, dilubangi untuk memancing. Then they fish through that hole. Ya, kemudian memancing lewat lubang yang kecil itu. And we went up to the hole and I saw the ice was 1 foot thick. Ya, pada saat saya melihat lubang itu, saya perhatikan kira-kira tebalnya es yang sudah air yang sudah membutuhkan kira-kira setebal ini, tebalnya. When the ice is 2 inches thick, Ya, bayangkan kalau es membeku itu ya di sungai itu kira-kira hanya 2 inci saja segini. you can drive a car across the ice. Anda bisa mengendarai mobil melewati es ini tanpa harus pecah. Bayangkan hanya segini saja cukup kuat untuk menahan mobil yang Anda lewati. Mobil yang When Anda it's lewati. a foot thick, you could drive truck after Nah, truck. sekarang after bayangkan truck. tebalnya segini, maka Anda bisa bikin traktor, kontainer, apapun juga lewat tanpa merusak es itu. Saya sudah coba semangat, Anda tidak semangat sama sekali ya. Karena susah membayangkan es ya. So when we stepped on the ice, Dan pada saat kita ada di es sana, we were never in trouble. ya kita tidak akan ada masalah karena tidak ada masalah. We didn't have to worry about falling through the ice. Ya, jadi Anda tidak usah khawatir untuk menginjakkan kaki Anda ke es yang sudah tebalnya segini itu. It's way too thick. Ya, karena apa? Terlalu tebal untuk bisa menahan berat badan Anda. That's the way it is with our Savior Jesus. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus pada saat dia mengatakan, percayalah kepadaku. You know something we're worried about tomorrow? Saudara, banyak di antara kita mungkin khawatir tentang hari esok. He's so great and He's so wonderful, we don't have to worry. Saudara, dia begitu besar, dia begitu luar biasa, maka tidak ada alasan bagi Anda untuk khawatir dalam hidup ini. He says, you trust in God, you can trust also in Dia me. berkata, percayalah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa percaya juga kepadaku, kata Yesus. Well, Peter and I were out on the ice. Ya, kemudian Peter sebelumnya dia takut, tapi pada akhirnya dia bisa. There was a huge crack. Ya, dan sorry. A huge crack. Ya, pada akhirnya ada pecahan yang besar. Ya, kemudian dia mungkin kaget. Peter goes, we're going to die. Ya, mungkin Peter berkata, wah, jangan-jangan kita akan mati. I said, Peter, that's just more ice forming underneath. Ya, jadi itu hanya permukaan kecil saja es itu. We're actually safer now. Ya, sebetulnya kita selamat di tempat ini. But he didn't know. Tetapi dia tidak pernah tahu. We can trust in Jesus Christ. Saudara, kita bisa percaya kepada Yesus. Amin. Notice the next phrase. Ya, sekarang frase yang kedua, yang ketiga. In my Father's house are many mansions. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, betul? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. In my Father's house are many rooms. But when I was a boy, my translation said, in my Father's house are many mansions. Ya, jadi dikatakan di rumah Bapakku banyak kamar, banyak ruangan.
waktu saya masih muda, ada satu terjemahan yang mengatakan demikian. Di rumah bapakku banyak sekali rumah-rumah yang istimewa untuk kita. Dan rumah yang besar. Mansion artinya rumah yang hebat, yang bagusnya luar biasa. I thought when I get to heaven, I'm going to have a huge house. Ya, jadi saya berpikir nanti kalau ke surga, saya punya rumah lebih besar daripada ruangan ini. Itu pikiran saya. Dan pasti pikiran Anda begitu juga kan? I have 5 brothers and sisters. Finally, I can get rid of them. Ya, jadi saya punya 5 saudara dan saudari, maka saya pun bisa menampung mereka di rumah saya yang besar sekali di surga itu. Have my own room. Ya, dan saya punya ruang khusus istimewa untuk saya. But it probably should not be translated as mansions. Ya, tetapi sebetulnya terjemahan itu mansion itu adalah terjemahan yang keliru. It should be in my Father's house are many rooms. Ya, jadi yang seharusnya di rumah Bapakku memang banyak ruangan. The picture of heaven is I'm going to my Father's house. Ya, jadi gambarannya sudah jangan fokus kepada ruangannya, tapi fokuslah ini rumahnya Bapakku. Saya mau pergi ke rumahnya Bapakku. Cocok sekali dia Thomas, dia paling ragu-ragu ya. Thomas. Oh, Ya, Thomas. Oke. wow. You're in this passage. Ya, dan ternyata betul juga dia pegang Thomas dan Thomas ada di Alkitab itu kan yang mau kita baca. Ya. I like to think that when I go to heaven, Ya, saya lagi berpikir kalau saya pergi ke surga, I'm going to have a room in my Father's house. ya saya ingin punya kamar di rumah Bapakku. So is Thomas. Ya, dan itulah pikiran daripada Thomas. Maybe his room will be next to my room. Ya, mungkin kamarnya dia sebelah kamar saya. Or across the hall. Ya, Right? Isn't that a wonderful thought? ya, bukankah ini pikirannya bagus? Ya, kita bertetangga nanti punya rumah masing-masing, kamar masing-masing. Bukankah pikirannya bagus? We're not going to heaven to be alone. We're going there to be Ya, with saya God. percaya kita pergi ke surga tidak pergi kesendirian, bukan? Kita ajak teman-teman kita, bukan? We're going to be with our brothers and sisters. Dan saya percaya kita pergi bersama dengan saudara dan saudari kita. Even better than that, Ya, bahkan lebih daripada itu, we're going to be with our Father. kita bersama-sama dengan Bapa kita di surga. In my Father's house. Di rumah Bapakku. Ya. Terima kasih Pak Thomas ya, sudah ada ragu-ragu lagi. Pastor. Bapak Ibu, mertua saya juga pendeta. And he passed away a few years ago. Dia meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. I would love just to spend the day with him again. Ya, saya sebenarnya berharap untuk bisa bersama-sama dengan dia lagi. I miss him, Ya, saya rindu sama dia. but I will spend time with him again. Ya, saya percaya suatu saat nanti bisa In my Father's house. di rumah Bapakku. So I'm going to be spending time with my Heavenly Father. Ya, saya akan menggunakan waktu saya bersama dengan Bapakku di surga. And going to heaven is about spending time with your Father. Ya, jadi pergi ke surga sebenarnya lebih tepat adalah kita punya waktu bersama dengan Bapa di surga. And if you don't love God now, Ya, kalau Anda tidak mengasihi Allah sekarang ini, malam hari ini. why would you want to go to heaven? Nah, sekarang pertanyaan, kenapa Anda mau pergi ke surga? Perhatikan baik, kalau Anda tidak mengasihi Bapa di surga hari ini, kenapa Anda punya pikiran pergi ke sana untuk bertemu dengan Dia? You have to have a relationship with Him now. Saudara, kita harus memiliki hubungan yang harmonis sekarang ini juga. Praise for. Frase yang keempat. I go to prepare a place for you. Yesus berkata, aku akan pergi mempersiapkan tempat bagi kamu. And if I go to prepare a place for you, Ya, dan saya akan menyiapkan itu untuk kamu. here's what I used to think. Nah, itu yang sebelumnya saya berpikir. I used to think Jesus has gone to heaven Ya, ini pikiran saya, Yesus pergi ke surga, and He's starting to build my room. dan kemudian dia mulai memasang batu untuk membangun kamar saya. And He's getting it ready. Ya, dan kemudian cepat-cepat harus siap karena akan menyambut kedatangan saya. He's making my bed. Ya, mungkin dia membuat tempat tidur yang bagus untuk saya. He's cleaning the room. Cleaning Kemudian the dia floor. mengepel lantai itu untuk saya nanti. He's putting a flower in the room. Bahkan mungkin disiapkan bunga yang bagus di kamar saya. A bottle of water. Bahkan mungkin menyiapkan air minum. He's putting a chocolate on my pillow. Bahkan kemudian dikasih coklat kesenangan saya. He's getting my room ready. Ya, dia ingin membuat
kamar saya itu siap untuk ditempati. That's what I used to think. Itulah yang dulunya saya berpikir. Then I thought about the passage again. Tetapi kemudian saya membaca lagi firman Tuhan ini dan mendalami firman Tuhan ini. Notice what it says. Apa sebetulnya yang dia lakukan? I go to prepare a place. Saya pergi untuk mempersiapkan tempat. It is the going Itu adalah saya pergi that gets it ready. supaya tempat itu siap untuk dipakai. He doesn't have to get to heaven and start to get the room ready. Jadi sebetulnya dia tidak harus pergi sampai ke surga untuk mempersiapkan tempat itu, tetapi pada saat dia bilang aku pergi dan tempat itu sudah siap. It's that he goes that gets it ready. Ya, jadi pada saat dia pergi, tempat itu sudah selesai, tempat itu sudah siap. He's going to the cross. Jadi pergi kemana? Dia pergi ke salib, Bapak Ibu. Dia pergi ke salib. That's what he means. Itulah yang artinya firman Tuhan itu. And when he goes to the cross, Pada saat dia pergi ke salib, and when he dies at 3 p.m., pada saat dia mati pada jam 3 siang, my place in heaven is ready. dan pada saat itu juga tempat Anda sekalian di surga sudah selesai. And 2,000 years ago, 2000 tahun yang lalu, your place was ready too. tempatmu Pak Thomas sudah selesai, tempatmu Pak Anton sudah selesai. Amen. Amin. So wonderful. Ya, begitu indah kan? Ya, Indah. jadi sudah selesai tempat kita, maka meninggal kapanpun juga adalah suatu tempat kita. Number 5. Sekarang nomor 5. Jesus says, if I go and prepare a place, I will come back and take you to be with me. Yesus Where I berkata, am, there you may be also. Yesus berkata, kalau saya sudah pergi, nanti saya akan kembali lagi dan di mana saat, dan saya akan meminta kamu atau saya akan menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada. Jesus wants us to be with him. Saudara, Yesus ingin supaya Anda bersama-sama dengan Dia. Because he loves us so much. Kenapa? Karena Dia begitu mencintai Anda. Take me to myself. Ya, dan itu mengambil untuk dirinya. Pastor John was just telling me. Ya, baru saja Pak John baru mengatakan sesuatu kepada Pak Kim. He said, I've been away from home for 2 months. Ya, dia sudah tinggalkan rumah selama 2 bulan. Pak John sudah tinggalkan selama 2 bulan. He said, Dave, it's so nice to be in Indonesia. Ya, dia berkata, oh betapa indahnya berada di Indonesia. Because people will come up and give you a hug. Ya, kenapa? Karena semua orang datang dan kasih pelukan. Ya, bahkan selfie terus ya. And he said, I just missed that for 2 months. Ya, dan saya sudah kehilangan semua itu selama 2 bulan. So thank you for loving John. Ya, maka terima kasih Anda mengasihi Pak John tadi, Anda memeluk, Anda menjabat tangan, karena dia sudah merindukan selama 2 bulan. We have someone who loves us, and that's Jesus. Saudara-saudara, saya mau ingatkan, ada seseorang yang mencintai Anda, He's looking adalah out back for Yesus. us. Dan dia akan datang dan akan memeluk Anda satu persatu dan membawa Anda untuk terus-terus tinggal bersama dengan Dia. Amin. Because he loves us so much. Kenapa? Karena dia begitu mencintai Anda. Point number 6. Sekarang poin nomor 6. Jesus says, Yesus berkata, what does he say? No, Jesus says something first. Akulah jalan. ayat You know, you know the way I'm going, and you know where I'm going. Ya. You know where I'm going, and you know the way I'm going. Oke. And Kamu Thomas said, Oke, kembali ke Thomas lagi. Ya. Ya. Ke Jesus says- Yesus berkata, you know where I'm going, and you know the way. ya, kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalan kemana saya pergi. Thomas said, Lord, how can we know the way? We don't know where. Tapi Thomasnya berkata, bagaimana mungkin saya tahu jalan ke sana kalau saya tidak tahu tempatnya? Thank you, Thomas. Ya, terima kasih Thomas untuk pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi sekali lagi, bagaimana mungkin saya tahu jalan ke sana kalau saya tidak tahu Tuhan pergi kemana?
Thomas is thinking, if you just tell us where, Karena Thomas berpikir, kalau engkau mengatakan saja kepada saya, di mana engkau pergi, sudah cukup. tell us where, we can figure out the way. Maka saya akan mencari jalan untuk menuju tempat itu. You're going to Jakarta? Ya, kalau kau pergi ke Jakarta, sudah beres. Aku akan cari jalan, bagaimana caranya ke Jakarta. Beres kan? We'll figure out a way to Jakarta. Ya, saya akan cari jalan untuk menuju ke Jakarta. You're going to Singapore? Kalau engkau mau pergi ke Singapura, We'll find a way to Singapore. ya kami akan cari tahu jalan untuk pergi ke Singapura. Kalau pergi ke Ngabang, kami akan cari tahu jalan menuju ke Ngabang. Ini Ngabang, guys. Ngabang, ini Ngabang. Okay. You're going to Bali? Ya, kalau Yesus pergi ke Bali, We'll figure out a way to Bali. ya saya akan cari tahu bagaimana caranya ke Bali. That's what Thomas is thinking. Itulah yang dipikirkan Thomas. We can figure out our own way. Ya, jadi kami bisa mengatur bagaimana cara kami menuju tempat yang engkau mau menuju itu. Jesus is thinking, I'm going the way of the cross. Ya, tetapi saudara jangan lupa yang dipikirkan itu aku mau pergi ke salib. And I'm going to heaven. Dan setelah itu aku akan pergi ke surga. Thomas is thinking, just tell us where and we'll figure out a way. Tetapi Thomas berkata, Tuhan tolong tunjukkan ke mana engkau pergi, di mana engkau pergi. Saya akan mencari tahu bagaimana cara pergi ke sana. A couple of years ago, I wanted to find out the way to heaven, so I typed up heaven in Google Maps. Bapak Ibu, penting sekali. Beberapa tahun yang lalu saya ingin tahu bagaimana caranya ke surga. Maka saya pakai Google mencari tahu di manakah, bagaimana caranya menuju ke surga. Di Google. Ya. Google Maps told me how to get to heaven. Yeah. Google Maps. There's a place in the United States. Nah, Google Maps ternyata ditunjukin, ternyata ada tempat di Amerika namanya surga. And so, I typed in hell to see if Google Maps would tell me how to get to hell. Ya, jadi waktu dia tunjukin ada surga, maka dikasih tahu mapnya itu, kita saya tahu bagaimana caranya ke surga. Kemudian saya tag juga, sekarang saya mau ke neraka, tunjukkan gimana caranya pergi ke neraka lewat Google. Ya. And it gave me an answer. Dan kemudian diberikan jawaban. There's a place called hell in the United States. Ya, ternyata ada tempat yang namanya neraka di Amerika. It's not far from where I live. Dan yang menjadi menarik itu tidak jauh dari tempat saya tinggal. It's easy to drive to hell. Ya, jadi gampang sekali untuk menuju ke neraka. Naik mobil sebentar lagi sudah sampai ke neraka itu. That's what Thomas is Banyak saying. singa. Bukankah itu yang dipikirkan Thomas yang Anda pikirkan juga, bukan? Just tell us where, we can figure out a way. Jadi Tuhan katakan ke mana engkau pergi, gampanglah urusan saya akan cari tahu bagaimana cara menuju ke tempat itu. John and I met a Sikh man from Punjab at the airport. Ya, suatu saat saya ketemu orang Sikh, ya orang India itu yang pakai potongan khusus itu ya di airport, pakai sorban atau apa ya. So we asked him, what does it mean to be a Sikh? What do I have to do to be a Sikh? Ya, kemudian saya tanya bagaimana caranya kamu bisa jadi Sikh itu ya? Tunjukkan gimana caranya kamu bisa dianggap menjadi orang benar. He said, you have to wear a bracelet. Ya, kemudian yang pertama kamu harus menggunakan gelang. Yang pertama menggunakan gelang. You have to have a comb. Ya, kemudian harus ada sisir atau apa untuk di rambutnya. You have to have long hair. Ya, kemudian rambutnya harus panjang sekali. You have to have a dagger. Ya, A sword. kemudian harus ada punya senjata kayak pisau kecil itu ya untuk senjata. Because Sikhs are warriors. Ya, karena Sikh biasanya adalah pahlawan atau prajurit yang selalu berperang. And you have to have special underwear. Ya, tetapi yang terakhir, dia harus menggunakan celana dalam khusus yang Anda tidak miliki. Celana dalam khusus. 5 things you have to do to be a Sikh. Ya, jadi untuk menjadi Sikh ada harus berapa 5 hal tadi To be right with God. supaya dia dianggap benar di hadapan Allah. That's what Thomas is thinking. Tell us where. Bukankah itu yang ada di pikiran Thomas? Tuhan tunjukkan kemana engkau pergi dan saya akan cari tahu bagaimana menuju ke tempat itu. And we'll figure out our own way. Ya, dan saya bisa mencari tempat atau mencari cara untuk menuju ke tempat itu. And that's when Jesus said, Kemudian Yesus berkata, I am the way. saya adalah jalan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. I'm the way. Saya adalah jalan. You see, only He can go to the cross.
cross. Jadi dengan kata lain hanya Yesus Bapak Ibu yang bisa pergi ke tempat yang namanya salib itu. And only He can open the way to heaven. Dan hanya dia saja yang bisa membuka pintu di surga. We can't go our own way. Anda tidak bisa pergi ke sana, Thomas. Anda tidak bisa pergi ke salib. We have to go the way Jesus has provided. Kita harus pergi di tempat atau di jalan yang Yesus sudah lakukan untuk kita. By what He does on the cross. Ya, karena dia sudah mati di atas kayu salib. That's how He is the way, the truth, and the Dan life. itulah yang dimaksud dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Number 8. Sekarang nomor 8. No one comes to the Father but through me. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. You have to come through Jesus Christ. Bapak Ibu, Anda harus melalui Yesus. Anda harus lewat Yesus. Tidak ada cara lain. There's no other way. Tidak ada cara lain. When I was a young boy, I went camping in the southern United States. Ya, pada saat saya masih muda, belasan tahun, saya mengikuti camping di Amerika. I was 11. Pada waktu saya 11 tahun. We were camping under the stars. Ya, kami camping itu di bawah bintang-bintang. Up in the mountains. Dan itu di atas gunung yang terbuka. So we decided to go swimming in the river. Suatu saat kami memutuskan untuk pergi berenang di sungai. No one else was around except for our group. Ya, tidak ada orang tidak ada satu orang pun di sekitar itu kecuali grup kami. Grup Very kami. isolated place. Dan itu sebetulnya tempat yang sangat terisolasi. And I was the first one into the water. Dan saya adalah orang yang pertama kali ada di sungai itu. And behind me is my friend Billy. Kemudian di belakang saya adalah teman baik saya namanya Billy. I could swim, but Billy could not swim. Ya, saya bisa berenang, tapi yang jadi masalah Billy teman baik saya tidak bisa berenang. And the water fell away, the ground fell away very quickly. Dan air sungai itu pada saat kita masuk langsung tempat yang sangat dalam. Before I knew it, it was over my head. Ya, sebelum saya menyadari tiba-tiba saya sudah tenggelam karena air sudah di atas kepala saya. It was over Billy's head too. Ya, dan demikian juga Billy pun juga ikut tenggelam bersama dengan saya. And Billy panicked. Dan Billy itu sangat panik, sangat ketakutan. Billy jumped on my back Yeah. and grabbed my throat. Dan itu yang dilakukan Billy. Karena dia ketakutan langsung dia meloncat ke pundak saya dan langsung mencekik, mengikat ini. Billy's head was out of the water, but I was under the water. Sekarang jadi masalah, saya berada di bawah air, Billy di atas air. Sementara dia cekik ke leher saya. He wouldn't let go because he was so scared. Ya, Billy tidak pernah membiarkan saya lepas. Kenapa? Karena dia begitu takut. He panicked. Dia sangat panik. So I pushed myself up as hard as I could and took a breath of air. Kemudian saya berusaha sekuat tenaga untuk meloncat keluar ke atas dan untuk menghirup bernapas. Kemudian saya masuk lagi ke dalam. 30 seconds later, Kira-kira 3 detik kemudian, I pushed up again, saya kemudian mengangkat lagi sekuat tenaga took a breath of air, untuk mengambil napas untuk mendapat oksigen. and I glanced around to see who's coming to help me. Ya, saya berharap waktu saya tunjukin begini ada orang yang menolong saya. And I went back under the water. Dan kemudian secepat itu juga saya tenggelam lagi. No one was coming to help me. Tidak ada satu orang pun yang menolong saya. They were just standing on the shore watching us. Ya, mereka hanya berdiri sana dan melihat kami saja. And I thought to myself, Kemudian saya berpikir dalam diri saya, I'm going to die. saya pasti akan mati. My best friend's going to kill me, Kenapa? Karena saya berpikir teman baik saya ini kayak mau membunuh saya. and nobody's going to help. Dan tidak ada satu orang pun yang akan menolong saya. So the third time I pushed up, Kemudian ketiga kalinya saya coba mau meloncat. I yelled, help! Dan kemudian pada saat saya sudah keluar dari air saya kata, tolong! Satu, dua, tiga, tolong! Went back under. Dan kemudian tenggelam lagi. And everyone jumped in and pulled us up. Tetapi pada saat yang bersamaan semua orang terjun dan menolong saya, menyelamatkan saya. You see, if I had yelled out, no one would have helped me. Jadi Bapak Ibu, pada saat saya tidak minta pertolongan, tidak ada satu orang pun yang menolong saya. I would have died and my best friend would have died with me. Saya pasti akan mati dan teman baik saya juga akan mati. That's the way it is with our Lord Jesus Christ. Dan itulah cara Yesus Kristus.
We are dying in our sins. Sebetulnya kita sekarang sedang tenggelam di dalam dosa, mati di dalam dosa. And we have to cry out to Him. Dan Anda tidak boleh sombong. Anda harus berteriak minta tolong kepada Allah yang sedang menyelamatkan. Tolong, Save me! selamatkan saya. And He will. Dan Dia pasti menyelamatkan Anda. Amin. Jesus says, you trust in God, Kamu percaya kepada Bapa, trust also in me. percaya juga kepada Aku. Let's pray. Mari kita berdoa. Father God, we're so thankful for our Lord Jesus Christ. Bapa di surga, terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus. We're thankful that He went to prepare a place for us. Kami berterima kasih karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami. So Father, I pray for each person here tonight. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di sini. Father, help them not to be afraid Tolonglah agar mereka tidak takut as they put their trust in Jesus Christ. kalau mereka menaruh percaya kepada Kristus. Speak to our hearts, please, Holy Spirit, Berbicaralah Engkau, ya Tuhan, melalui Roh Kudus, so that we can see the greatness of Jesus. supaya kami bisa melihat kebesaran Kristus Trust Him today. dan